diperoleh sejak lahir. Lingkungan kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak karena hasil pendidikan tergantung pada pembawaan. Aliran naturalisme. Pandangan yang memiliki persamaan dengan aliran naturalisme adalah aliran naturalisme bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan yang baik, tetapi pembawaan yang baik itu akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Rasio juga berpendapat bahwa pendidikan dan yang diberikan orang dewasa malahan dapat merusak pembawaan anak yang baik itu. Aliran ini disebut nagafisme, bahwa pendidik wajib menyerahkan pertumbuhan anak didik kepada alam. Dengan kata lain, pendidik tidak diperlukan. Hal yang diperlukan adalah menyerahkan anak didik kepada alam agar pembawaan anak yang baik itu tidak menjadi rusak oleh tangan manusia melalui proses dan kegiatan pendidikan. Di aliran konvergensi. Aliran konvergensi disponsori oleh William Strand. Ia berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan, sama-sama mempunyai peranan sangat penting. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan sesuai untuk perkembangan anak itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan selanjutnya akan diteruskan oleh Nesli. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan bagian nomor 2, yaitu tentang pengaruh aliran klasik terhadap pemikiran dan praktek pendidikan di Indonesia. Di Indonesia telah diterapkan berbagai aliran pendidikan. Penerimaan tersebut dilakukan dengan pendekatan efektif, fungsional, yakni diterima sesuai kebutuhan, namun ditempatkan dalam latar pandangan yang konvergensi. Dua aliran pokok pendidikan di Indonesia. Yang dimaksud adalah perguruan kebangsaan Taman Siswa dan ruang pendidik INS Kayu Tanam. Kedua aliran itu dipandang sebagai tombak pemikiran tentang pendidikan di Indonesia, namun upaya dan prakarsa di bidang pendidikan tidak terbatas oleh Taman Siswa dan INS saja. A. Perguruan kebangsaan Taman Siswa. Perguruan Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 13 Juli 1932 di Yogyakarta, yakni dalam bentuk yayasan. Selanjutnya didirikan Taman Indria, TK, dan kursus guru. Selanjutnya Taman Muda SD, disusul Taman Dewasa, merangkap Taman Guru. B. Ruang Pendidik INS Kayu Tanam. Ruang Pendidik INS didirikan oleh Muhammad Jafel pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam, Sumatera Barat. Sekolah ini mengalami pasang surut sesuai dengan keadaan Indonesia saat itu. Bahkan pada bulan Desember 1948, sewaktu Belanda menyerang di Kayu Tanam, seluruh gedung INS di bumi hanguskan, termasuk ruang pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan di Padang Panjang Baru. Pada bulan Mei 1950, ruang pendidik INS bangkrut kembali. Asas-asas dan tujuan ruang INS Kayu Tanam. Pada awal didirikan, ruang pendidik INS mempunyai asas sebagai berikut. 1. Berpikir logis. 2. Keaktifan atau kegiatan. 3. Pendidikan masyarakat. 4. Memperhatikan pembawaan anak. 5. Magis. 2. Keaktifan atau kegiatan. 3. Pendidikan masyarakat. 4. Memperhatikan pembawaan anak. 5. Menentang intelektualisme.
Hasil yang dicapai ruang INS Kayu Tanam. Ruang INS Kayu Tanam juga mengupayakan gagasan tentang pendidikan nasional, utama pendidikan keterampilan atau kerajinan. Beberapa ruang pendidikan tentang persekolahan dan sejumlah alumni. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Mutu pendidikan menyangkut banyak variabel, dimensi, dan komponen yang saling kait-mengait dan saling mempengaruhi. Peserta didik memiliki karakteristik yang amat beragam dari satu tempat ke tempat lain, sesuai dengan kondisi alam sosial, ekonomi, budaya pendukungnya secara spesifik. Karakteristik mempengaruhi mutu pendidik antara lain adalah A. Kondisi sosial ekonomi keluarga, B. Kondisi sosial budaya keluarga, C. Keterpencilan peserta didik karena faktor geografis, D. Kemampuan peserta didik dari aspek akademis dan non-akademis, dan E. Karakteristik lain yang menyangkut gender, disabilitas, dan etnitas, dan lain-lain. Dengan alasan mutu pendidikan, banyak sekolah yang menerapkan tes masuk yang ke atas sebagai alat untuk menyeleksi peserta didik yang akan diterima di sekolahnya. Ada dua karakteristik yang pada ujungnya digunakan untuk menilai mereka. Pertama, kemampuan akademis peserta didik untuk menjaga pendidikan menengah. Misalnya, sekolah menerapkan peringkat hasil ujian akhir untuk menerima siswa baru. Kedua, sekolah juga melihat kemampuan orang tua siswa secara sosial ekonominya. Bacaan selanjutnya saya berikan kepada Saudara Asri untuk membacakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan hasil diskusi kami, yaitu sekolah yang telah sangat selektif dalam penerimaan siswa baru sebenarnya telah berbuat terlalu egois karena berpikir dan bertindak hanya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya sendiri. Dengan seleksi seperti itu, maka sesungguhnya sekolah memang akan menjadi sangat dimudahkan dalam melaksanakan proses belajar mengajar di sekolahnya. Karena peserta didik yang masuk di sekolah itu memang peserta didik pilihan. Sebaliknya, sekolah yang menerima sisanya atau siswa dengan syarat yang lebih rendah, sekolah harus bekerja lebih keras untuk meningkatkan mutu pendidiknya. Mengingat kondisi seperti itu, sekolah yang bermutu pada hakikatnya yang menerima siswa dalam kategori kemampuan yang rendah, tetapi dapat meningkatkan mutunya setara atau lebih baik dari sekolah yang telah mengadakan seleksi dengan kategori lebih tinggi tersebut. Pengembang kurikulum, teknisi sumber daya belajar, dan sebagainya. Dimensi kedua adalah sumber daya material atau material resource, seperti buku pelajaran atau textbooks, perpustakaan atau library, fasilitas sekolah atau school facilities. Dimensi lainnya adalah lingkungan sekolah, antara lain adalah kepedulian pemerintah dan pemerintah daerah, keterlibatan orang tua dan masyarakat terhadap penyelenggara pendidikan. Semua kategori masukan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya material, sesungguhnya akan menjadi sekedar penunjang, karena tanpa dikelola dengan baik atau school governance, semua masukan itu akan sia-sia. Guru yang telah dilatih berkali-kali, para pegawai tata usaha yang juga telah diikutkan in-house training, gedung sekolah yang mentereng, buku-buku pelajaran yang telah dikirim dari pusat, dan sebagainya, hanya akan bermakna besar untuk meningkatkan mutu pendidikan jika dikelola dengan kepemimpinan yang kuat, dengan manajemen yang transparan dan akuntabel. Dengan kata lain, dimensi masukan instrumental atau instrumental input dan masukan lingkungan atau
environmental input, dan tergantung pada dimensi yang lain, yaitu dimensi proses. Proses atau proses. Dimensi yang dimaksud di sini adalah proses penyelenggaraan pendidikan, terutama adalah proses belajar mengajar di dalam kelas. Dimensi ini meliputi A. Waktu yang benar-benar digunakan dalam proses pembelajaran atau time on test. B. Metode mengajar yang digunakan. C. Media yang dipakai. D. Penilaian yang digunakan untuk menilai proses pembelajaran. Dan E. Besarnya siswa dalam setiap kelas atau class size.